penuh tantangan, tak satupun dapat menghiburku. Ini sebuah kisah nyata yang menguatkan kita. Tahun 1921, sepasang misionaris muda dari Swedia, David Flat, dan istrinya meninggalkan negaranya untuk memberitakan Injil ke pedalaman Afrika. Tapi desa tempat mereka datangi menolak Injil. Mereka diusir, dianggap pembawa kutuk. Satu-satunya yang diizinkan mendekat kepada mereka hanyalah seorang anak kecil penjual telur. Istrinya berkata kepada suaminya, "Kalau memang hanya anak kecil yang bisa kita jangkau, maka biarlah kita layani dia dengan segenap kasih." Hari-hari pun berlalu, nggak ada revival, hanya satu anak kecil. Lalu istrinya melahirkan bayi perempuan, tapi ia jatuh sakit dan meninggal 17 hari kemudian. David pun patah semangat, ia marah kepada Tuhan dan pulang ke Swedia, kecewa, hancur. Ia pun berkata, "Di depanku yang boleh menyebut nama Tuhan lagi." Sungguh keadaan yang pahit. Puluhan tahun kemudian, desa yang dulu menolak Injil kini penuh dengan orang-orang yang menyembah Yesus karena ada seorang pendeta yang melayani. Ketika ditanya, pendeta itu berkata, "Seorang perempuan telah membawa aku kepada Yesus ketika aku masih kecil. Dialah alasan semua ini bisa terjadi." Perempuan itu adalah istri misionaris, katanya sambil menunjuk ke makam perempuan misionaris itu. Ternyata pendeta ini adalah anak penjual telur yang bertumbuh dalam iman dan bisa memberitakan Injil sampai suatu saat kepala suku akhirnya bertobat. David, misionaris muda yang kini sudah tua tapi masih menyimpan kepahitan kepada Tuhan. Ia menangis ketika mendengar kisah anak penjual telur ini. Kepahitan yang ada dalam hatinya hilang, diganti sukacita damai sejahtera. Benih yang ia tanam bersama istrinya dengan air mata jadi panen ribuan jiwa. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Teman-teman, jangan pernah remehkan air matamu yang tertumpah untuk apapun juga. Jangan menyerah, jangan pahit. Percayalah, suatu hari nanti kamu akan melihat hasilnya. Yang setuju, boleh ketik amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Aku lagi